Oke, hari ini agendanya kita mau persiapan untuk ke BPN tentunya dalam rangka menindaklanjutin ya terhadap adanya putusan pengadilan yang tidak diindahkan atau tidak dipatuhi oleh khususnya BPN Kota 1 Surabaya. Jadi ikutin terus ya kegiatan pada waktu nanti kita akan koordinasi di BPN. Ya, kami selaku dari tim CLP dan TLP akan ke BPN 1 untuk melakukan penagihan buat gimana kok sampai sekarang ini belum ada tanggapan apa-apa dari BPN. Ya, sama terkait kasus klien kami ya, kita akan ke BPN 1 untuk mengklarifikasi ini terkait putusan pengadilan yang sudah ada penetapan terkait eksekusi ya. Kenapa kok tidak ada kelanjutannya, tidak ada kepastian hukumnya? Padahal hukum itu kan harus menghasilkan kepastian sesuai dengan undang-undang kan. Ya. Dan kita berharap juga sebagai warga masyarakat yang ingin istilahnya membela klien kami agar BPN sebagai pelayan publik juga menerima kedatangan kami untuk memperjelas tentang masalah kasus Vincent yang sudah menunggak selama 2 tahun. Karena kan dia yang mengeluarkan keputusan kok dia yang ngeklaim. Iya. Kan susah. Terus kan harusnya sertifikat itu yang munculkan mereka berarti kan sudah sah di mata hukum harusnya. Apalagi itu suratnya juga sudah SHM ya. Iya. Jadi harusnya BPN yang mengeluarkan produk itu dan dia juga tapi yang tiba-tiba tidak merasa mengeluarkan. Lepas tangan lah Iya, hitungannya. istilahnya seperti itu. Harusnya kan dia mengeluarkan produk ya dia harus tanggung jawab toh. Iya. Sebelum mengeluarkan produk kan dia sudah melakukan pengecekan kan terkait objek yang akan diterbitkan sertifikatnya ini kan. Dan teman-teman juga ke BPN ini Kita akan menanyakan terkait kepastian hukumnya ini ya. Nanti kalau misalkan tidak ada kepastian kita mungkin akan ajukan gugatan. ya, jadi kita hanya ingin mencari kepastian dan karena kasus ini sudah Sekitar 2 tahun. 2 tahun Ya, iya oke. dan kasihan klien kami kan haknya tidak diperoleh. Hak Gitu. warga pun nggak diperoleh juga. Iya. Oke. Saya gitu aja ya. Iya. Terima kasih. Memang sangat keheranan dari pihak BPN kita mengeluarkan adanya surat kesepakatan. Kami mempunyai dokumen yang mohonkan apabila memang itu kalau dianggap karena desa, tolong disuruh tunjukkan juga dokumen Pemkot untuk memberikan kepada BPN sendiri kita ada kepastian. Tentunya dalam arti kita datang ke sini bukan luruskan, bukan arogansi, tapi paling tidak untuk mengklarifikasi sehingga ada kejelasan kepada klien kami terhadap kepastian hukum. Karena bagaimanapun kalau memang sudah ditangani jaksa sendiri harus juga jelas apakah ini tanah negara atau tanah masyarakat. Itu yang saya harapkan. Oke, baik, kita jeda dulu Bu Tuti. Kita masih ada satu segmen lagi untuk nanti rencana apa juga yang tengah disusun dan direncanakan oleh pihak kuasa hukum, mungkin juga hasil diskusi dari bersama warga. Nah, masuk nih. Maaf Pak, maaf ini tuh banyak warga yang harus dibela Pak. Bukan masalah apa, kecuali kalau BPN memang sesuai prosedur. Terkait haknya masyarakat. Ini Pak, haknya masyarakat Pak, nggak bisa Pak. Sudah ditangani apakah? Kenapa kuasa hukumnya berteriak-teriak? Bisa dijelaskan nggak? Ya nggak bisa Pak. Tolong dijelaskan Pak, tolong dijelaskan. Masa kita disuruh tahan gini di pelayan publik? Ini pelayan publik Pak. Masa pelayan publik kayak gini kita nggak boleh, kayak kita dikekang. Ini masalah warga Pak, 2 tahun Pak.
Ya, mungkin sedikit ada tambahan. Tadi memang agak sedikit rame ya. Bukan kami arogansi, tapi ingin mencari kepastian hukum. Karena kenapa? Bahwa klien kami sudah jelas di dalam penetapan daya institusi itu atas nama klien kami. Dan kami pun terkait tanah tersebut sudah bersertifikat. Akan tetapi setelah pencairan untuk kita mengambil konsinyasi, dalam waktu 1 minggu ada pembatalan dari BPN dikarenakan ada surat dari Pemkot Surabaya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah desa. Kalau memang itu tanah desa dan sudah diserahkan oleh jaksa pengacara Datun tentunya harus punya dokumen tabel. Tapi mereka sampai saat ini tidak pernah kas desa. Makanya kenapa kami datang ke BPN untuk memastikan bahwa apa yang diklaim oleh Pemkot itu tidak berdasar. Dan memang tadi sempat di dalam tadi ada satu keheranan dari BPN bahwa kami mempunyai surat kesepakatan yang asli, sedangkan Pemkot hanya fotokopi. Disitulah nanti tadi langkah-langkah BPN untuk menyurati BPN maupun jaksa untuk mengklarifikasi terhadap adanya suatu diduga menggunakan surat palsu. Kira-kira seperti itu. Ini. Lanjutan yang tadi, karena ini sudah sampai di kantor tentunya dengan tim semuanya, waktu kami di BPN terhadap untuk terkait perkara klien kami tentunya. Dan tadi itu kita juga dengan para media khususnya elektronik terkait perkara masalah carut marutnya ya, khususnya kesewenang-wenangan BPN Kota 1 Surabaya. Jadi jangan lupa ya, ikuti terus kegiatan kami dalam hal pembelaan hak-hak klien sehingga ada kepastian hukum dan tentunya bagi masyarakat supaya tidak ada lagi kearogansian para institusi di negeri kita. Sekian, terima kasih. Ya, itulah tadi perjalanan kita 1 hari bersama tim menuju Surabaya dan Pak Gubernur menuju BPN, dan kita tinggal tunggu hasil akhirnya aja karena mereka memberikan kita waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu untuk mereka menyurati Pemkot dan BPN, dan setelah itu mereka mengundang kehadiran para pihak yang bersangkutan untuk memberikan bukti kepemilikan mereka. Kalau memang mereka memiliki bukti yang mungkin bisa ditunjukkan, jadi kita bisa cross check, kita punya bukti, mereka punya bukti, seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan bagi BPN kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Dan kalau mau konsultasi ataupun apa, bisa datang ke Kota Kampung, Jalan Bintang Surabaya, atau bisa YouTube di ProLawyer. Ya, itu tadi langkah-langkah yang nanti akan diambil oleh BPN untuk mengundang para pihak. Jadi jangan lupa ya, ikutin IG saya Tuti Laremba dan Facebook saya Tuti Rahayu dan YouTube ProLawyerku. Apabila bagi teman-teman yang ingin konsultasi, silakan datang di Jalan Ketampon, Ruko Permata Bintoro Cafe 9798 Surabaya. Ya, dan jangan lupa catat di nomor HP saya 081 3577 26911.